mangke ngantos mangke kita baca sare malih. Kenikmatan ingkang tentunipun kathah boten saged kita hitung setunggal mongko setunggal. Awit karena rahmatipun Allah Subhanahu wa taala, Allah boten nyuwun kenikmatan ingkang sampun Allah Subhanahu wa taala paringaken dumateng kita. Ananging tentunipun malah dados kewajiban kita nyukuri nikmat ingkang sampun dipun paringaken Allah Subhanahu wa taala dhateng kita menika kanthi tumindak kanthi ibadah-ibadah tentunipun ingkang sampun dipun sarekaken Allah Subhanahu wa taala. Tandha yekti bilih kita menika mensyukuri nikmatipun Allah Subhanahu wa taala jenika kita melaksanakan menapa ingkang dados perintah-perintahipun Allah Subhanahu wa taala dan tentunipun meninggalkan larangan ingkang Allah Subhanahu wa taala sampun atur wonten syariatipun saha wonten ingkang wonten dipun teladenaken Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala wonten surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri akan nikmatku, nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka akan aku tambah. Tidak ada kedua, dan barang siapa yang kufur maka inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku, azabipun Allah Subhanahu wa taala niku azab ingkang pedih. Bilanipun wonten kalih bersyukur badhe dipun tambah nikmat-nikmat sanesipun, utawi pilihan kedua kufur ngingkari nikmat-nikmatipun Allah Subhanahu wa taala, boten ngakoni, boten meyakini, boten ngakoni, mengakui pilih Allah Subhanahu wa taala kita ingkang sampun paring menapa kemawon dumateng kita kenikmatan-kenikmatan kathah, kok malah kufur boten mengakoni, maka pilihanipun jenika sesungguhnya azabku amat pedih. Adab tentunipun Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya adab menika mangke wonten akhirat kemawon, ananging saged ugi adab menika dipun segerakan Allah Subhanahu wa taala wonten ing ngalam dunya. Apabila Bapak Ibu sekalian ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bentuk salah satu bentuk adabipun Allah Subhanahu wa taala wonten alam dunya nika wujudipun sok malah menapa ingkang kerasipun kepenak dipun ujo Allah Subhanahu wa taala, dipun paringi menapa kemawon dumateng Allah saking Allah Subhanahu wa taala, tak kei harta, tak kei tahta, sanes-sanes dipun ingkang Allah Subhanahu wa taala paringaken dumateng kita. Ananging menika bentuk adab, bentuk ujian, bentuk cobaan saking Allah Subhanahu wa taala. Namun itu dipun istidrak Allah Subhanahu wa taala, dipun ujo piye makhlukku iki menawa tak wenehi kenikmatan sing akeh dheke syukur apa malah kufur karo nikmat. Ananging Bapak Ibu sekalian wonten adab ingkang dipun segerakan Allah Subhanahu wa taala wonten alam dunya arupi kesengsaraan, arupi kehidupan ingkang miskin, arupi menapa kemawon ingkang berbalik kalian ingkang pilihan pertama bahwa pertama kedipun istidrak diujo Allah Subhanahu wa taala kei
ngalami kenikmatan, apa-apa cukup berkecukupan, harta melimpah dan sebagainya. Ananging adab ingkang nomor kalih yang disegerakan Allah Subhanahu wa taala berupa kesengsaraan dan lain sebagainya. Piye menawa tak wenehi kesengsaraan dan lain sebagainya, makhlukku iki piye? Malah nyedak marang aku utawa malah ninggalke aku. Dan pun Bapak sedaya ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pilihan kita dados tiyang beriman, iman kepada ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, kedah mensyukuri menapa kenikmatan Allah ingkang sampun dipun paringaken Allah Subhanahu wa taala menapa kemawon di berbagai tempat, berbagai papan, menapa kemawon kedah kita syukuri. Ajakan yang pertama untuk Bapak Ibu sekalian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para khotib, para mubalik, ustaz lan sanesipun, ajakanipun tentu bersyukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang nomor kalih, ajakan para khotib, mubalik, ustaz lan sanesipun menawi menyampaikan wonten ing mimbar pengaosan ajakan iman, ajakan ningkataken iman saha ningkataken takwa. Monggo sami-sami ningkataken iman saha takwa kita dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Monggo Bapak Ibu sekalian ingkang sampun pikantuk snack saged monggo dipun sambi santai mawon. Ajakan nomor kali ini kok ajakan ningkataken iman saha takwa. Menawi bapak-bapak tiap Jumat menika mesti dipun perbaharui kalian khotib Jumat. Monggo sami-sami ningkataken iman saha takwa. Mungkin Jumat ngajengipun mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat yang mesti ada, nasihat untuk ningkataken takwa. Sebab menika rukun khutbah menawi boten wonten ajakan tentang nasihat takwa, menika boten dipun anggap sebatan. Salah satu rukun khutbah Jumat menika ngajak dumateng para makmum, orang yang hadir nika ningkataken ketakwaan kita dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Wonten serat ngajeng ingkang sampun kita wasaken kala wau. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nika para khotib tiap Jumat menawi bapak-bapak kan hukumipun wajib sholat Jumat wonten masjid. Nah ibu kan boleh ya, boleh tidak. Ataupun sholat piyambak sholat zuhur. Kalau bapak-bapak kan jelas 2 rakaat karena sholat Jumat nika 2 rakaat. Nabi ibu kan sholat zuhur seperti biasanya 4 rakaat. Tapi menawi ibu kan derek, derek sholat Jumat menika boten sekawan sesuai kalian imamipun kan sholat Jumat menika 2 rakaat. Bapak Ibu sekalian, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Itu kan himbauan, ajakan untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mati. Kalimat Allah Subhanahu wa taala.
kecuali dalam keadaan illa wa antum muslimun, dalam keadaan muslim. Kalau ingkang saged mengartikan muslim itu dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, hai sira kabeh sing iman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah, anjuran bertakwalah. Ittaqullaha, bertakwalah pada Allah, haqqa tuqatih, secara hak, dengan sebenar-benar sebenar-benar takwa. Wala tamutunna, dan janganlah kamu mati, wala tamutunna illa, kecuali wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri. Ini kok Bapak Ibu sekalian, tiap Jumat kita diperbaharui oleh Khatib Jumat untuk meningkatkan kadar keimanan kita, kadar ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Wasiat takwa. Yang kalau tahu rukun, salah satu rukun khutbah Jumat, jadi kalau membacakan ayat-ayat yang berkenaan dengan takwa. Nah, sesuai kalian surat Ali Imran 102. Walaupun Bapak Ibu sekalian, Madhab As-Syafi'i ini ngaturaken bilih rukun khutbah niku wonten gangsal. Alhamdulillahirabbil alamin, membaca hamdalah, lajeng sholawat Rasulullah Muhammad, seterusnya menika lajeng wasiat takwa, untuk berwasiat pada jamaah sekalian bertakwa, lajeng membaca Quran, seterusnya yang terakhir mendoakan kaum muslimin, mendoakan umat Islam. Memang Syafi'i ini ada 5 ya. Walaupun beda-beda ya, perbedaan pendapat, apa kudu nganggo bahasa Arab utawa nganggo bahasa bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Ini kok banyak perbedaan. Sebab menawi Bapak Ibu sekalian mangke dados musafir mampir ke masjid Kunti ngoten, mbokne para khatibipun bujur masipun Arab. Ya. Tapi wonten sesuai kalian kondisi daerah kita, nggih, masipun basa daerah, nggih, basa Indonesia atau basa Jawi kalau kita wonten ing Jawa. Kalau untuk Sunda niku bisa bahasa Sunda yang dipahami oleh masyarakat Sunda. Lah, tentu wonten jalan tengah. Baik Bapak kan ini kok bahasa ketika Khatib Jumat ini kok ya, wonten jalan tengah pun terkhusus ini kok madzhab Syafi'i ya tidak usah menggunakan bahasa Arab ya. Sampai dengan bahasa daerah, bahasa Indonesia malah yang dipahami oleh masyarakat setempat. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau mau wasiat takwa wonten surat Ali Imran 102. Nika wonten 3 derajat, 3 makom, 3 tingkatan. Ingkang saged kita tadaburi, saged kita uncai surat Ali Imran 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau familiar ya tentu sering kita nirem Bapak yang betah. Nanti tiap Jumat pasti nirem kalimat utawi ayat menika. Wonten pelajaran, wonten 3 pelajaran penting mengenai surat Ali Imran 102 utawi kami bataskan pilih ada 3 tingkatan utawi derajat utawi makom umat Islam. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, jenenge tingkatan Islam, makomul Islam.
baru pada tingkatan berislam umat Islam niko. Yang kedua mangke makomul iman, tingkatan kedua, derajat kedua sampun beriman mantep dumateng Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga niko yang paling erat yang niko tingkatan makomul takwa, derajat utawi tingkatan takwa. Tingkatan berislam, kemudian beriman, langsung bertakwa. Yang pertama wonten ing kalimat wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu sekali-kali mati illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beriman, kecuali dalam keadaan berislam, berserah diri dumateng ngasanipun Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bila Allah Subhanahu wa taala menurunkan Islam, din Islam niko agami ingkang dipun ridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Agamanipun para nabi, para rasul ingkang kita mangertosi nabi awal sampai nabi akhir niko pasti dipun utus Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan, untuk mendakwahkan Islam kepada tiap-tiap umatnya. Nah, agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita niko nggih al-Islam, dinul Islam, agami Islam, mboten sanesipun. Niko dados keyakinan kita Bapak Ibu sekalian. Islam niko juga nilai dasar dan umum ingkang merupakan syarat minimal yang harus dimasuki setiap manusia, setiap hamba manusia niko ingkang masuk dumateng Islam, agar menapa ketika nanti masuk ke dalam Islam niko pikanto ingkang naminipun mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Ini kan kita yakini. Ketika kita sudah mengakui, meyakini kita sudah masuk ke dalam Islam, ya Islamlah yang nanti akan membawa kita pada keselamatan dunia dan akhirat. Rungkepi Islam ngantos wafat mati. Bapak Ibu sekalian wonten berlahi Bapak Haji Suyono Pulau Tali. Biasanya pun ngaji tilawah manggis nih. Nggih, Mbak Citer. Niku di bar salat ajeng dahar ora di wonten penak di wonten PKU sampun wonten manggis. Ngantos napa wafat, ngantos ajar menjelang tetap berkepi agami Islam. Lan para nabi, para putra-putra nabi juga ada putra, selalu mengingatkan anak-anak kabeh, ayo kita beriman, untuk beriman pada agama ini, agama Islam ini, dan tidak mati kecuali dalam keadaan Islam. Contohnya pun Nabi Ibrahim alaihissalam, ingkang putra-putranya nanti menjadi nabi, bapak ibu nabi, putra-putranya menjadi nabi lagi. Ya, niko melahirkan nabi-nabi sebagai pemimpin kaum yang besar, Bani Israel, Romawi, bangsa Arab. Nabi Ismail bapak ibu sekalian niko melahirkan bangsa Arab. Ismail niko sedaya turunanipun dari bangsa Arab. Kemudian Ishak alaihissalam memiliki putra namanya Is. Niko bapak bangsa Romawi, keturunanipun Romawi. Soal Nabi Yakub mangke sedaya penderek pun keturunanipun niko melahirkan negara besar juga. Niko Israel, Bani Israel.
yang merupakan bapak Bani Israel, Nabi Yakub nih. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub, nasihat iman niku dipun wasiataken dumateng putra-putranipun para nabi. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agamamu ini, agamamu Islam ini, maka janganlah kamu mati, fala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi para nabi sedaya perintah mewasiatkan nasihat takwa menika jadi dumateng para putra-putrinipun. Nabi awal sampai atas Nabi Muhammad SAW. Anak Bapak Ibu sekalian, kenyataanipun kathah manungsa ingkang dereng beriman dumateng Islam, bahkan kalau kufur, bahkan ingkari, dereng beriman dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Sementara sebagian umat Islam belum beriman secara totalitas dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, dumateng ajaranipun Allah Subhanahu wa taala, bahkan sok-sok malah mengingkari. Ini kan tingkatan yang pertama, tingkatan baru berislam. Baru berislam betul-betul dari mlebet dumateng Islam itu secara baik. Yang penting Islam tingkatan pertama, maqamul Islam. Wonten ing kalimat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Salajengipun derajat utawi tingkatan kedua, ketipun insyaallah kita menuju ingkang menika maqamul iman, derajat iman. Tingkatan yang kedua menika tingkatan iman. Nah, berislam insyaallah kita sampun berislam. Lajeng dipun sempurnaken kedua menika tingkatan beriman dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman, karena kita yang sudah diseru. Hai orang-orang yang berislam, tidak nih. Hai orang-orang yang beriman, tahapan kedua atau tingkatan kedua beriman. Insya Allah kita berada di dalamnya. Orang-orang yang beriman. Tingkatan menika tentu tidak semua orang, tidak semua umat Islam masuk wonten tingkatan menika. Malah kathah di antara umat Islam ingkang masih kathah dosanipun bergelimang dengan dosa, baik dosa-dosa kecil sampai dosa-dosa besar. Allah menafikan keimanan sebagai umat Islam sebagaimana wonten ing surat Al-Hujurat ayat 11. Qalatil a'rabu amanna qul tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum fa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitskum man a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Wonten ing Arab Badui, aku ya wis beriman, ambil itu mengatakan. Katakan kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami telah tunduk kepada Islam. Karena iman belum masuk ke dalam hatimu, dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, Dia tiada akan mengurangi sedikitpun pahala amalanmu. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat
Al-Hujurat ayat 14. Baru batas nopo berislam. Aku ya wis iman. Durung kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami telah tunduk Islam. Baru pada tunduk, baru berislam untuk tingkatan pertama. Kalau belum beriman, lah harapan kita sudah pada derajat tingkat kedua, beriman. Katosna sesuai kalian hadisipun Kanjeng Nabi, hadis riwayat Bukhari, la yasni zani hina yasni wa huwa mu'minun wala yasriku syariku hina yasriku wa huwa mu'minun. Tidaklah seorang berzina ketika berzina pada dia mukmin. Tidaklah seorang mencuri ketika mencuri pada dia mukmin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umat Islam ingkang sudah pada tingkatan beriman, tingkatan kedua kalau makom iman, tingkatan beriman, tentunipun tidak kok sesuai kalian hadis kalau dia sudah tidak melakukan dosa besar. Nah, dosa kecil menawi kita tasih fitrahipun kan pasti tiap hari kita melakukan dosa. Kesalahan-kesalahan walaupun kecil, dosa-dosa kecil, tapi terhapus ketika kita segera istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, segera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, baru tidak baleni. Kalau dosa besar mungkin itu hitunganipun Allah benten malih. Kalau dosa besar niku tobatipun tobat yang besar taubatan nasuha. Tapi kalau dosa-dosa kecil ya menawi kita masih melakukannya tiap hari. Anggota badan itu kan kalau tidak terkontrol ya mulut kemauan menawi berkata-kata yang kotor, berkata kotor, mengumpat, menggunjing, melengke yang kurang baik dan lain sebagainya. Itu bisa terhapus kalian istighfar kita, kalian segera kita minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam pada tingkatan yang beriman kalau tidaklah melakukan dosa besar, berzina, mencuri, korupsi, membunuh dan lain sebagainya. Nah, kalau pernah melakukannya maka pintu taubat selalu terbuka sebelum dibabatakan Allah Subhanahu wa taala. Tiang yang beriman ingkang sejati sesuai kalian surat Hujurat 15, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin yang sebenarnya, yang sejati, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih, mereka adalah yang beriman pada Allah dan Rasulnya. Summa lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Summa lam yartabu, tidak ragu-ragu, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Wajahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang benar. Mukmin atau ingkang beriman ingkang sebenarnya menika ingkang beriman dumateng Allah saha Rasulipun, lan berjihad di jalan Allah dengan amwal wa anfus, harta dan jiwa. Harta dulu baru jiwanya. Mereka inilah orang-orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala yang ingkang masuk surga. Sebagaimana surat Al-Kahfi ayat 7, innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sungguh orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus
balasanipun surga Firdaus. Orang yang beriman, orang yang mengerjakan kebajikan. Mugi-mugi Bapak Ibu sekalian, kita sudah pada tingkatan yang kedua, makom tingkat kedua, derajat tingkat kedua. Tidak kok berislam, awis ngakon Islam, roh. Tetapi kita sudah ke tingkatan kedua, tingkatan beriman. Dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, tingkatan yakin, penuh keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ingkang nika aurat dan harus kita upayakan. Pramila setiap tahun Allah Subhanahu wa taala, setiap tahun, setiap hari pasti memperbaharui niatan kita sebatas sakit dados tingkatan makom yang ketiga, makom takwa. Makom takwa wonten ing kalimat ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah. Di sisi Allah, di sampingnya, di depan Allah, di sekeliling Allah, yang paling mulia itu derajat takwa pun sanes boten. Pasti Jumat pasti tidak karena nasihatipun, tidak karena hartanya. Ora kok mergo kae harta, duit dan sebagainya, mulia